Sudah? Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Bapak Afif. Gimana kabarnya? Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat Bu Ani. Mohon maaf saya Iya, menghubungi Bu Ani ini Bu Ani. tidak apa-apa, Bapak. Monggo, ada yang bisa saya bantu, Bapak? Iya Bu Ani, begini. Jadi saya kan mau melakukan kegiatan consulting supervisi akademik kepada Bu Novi. Nah, dalam hal saya melakukan kegiatan coaching itu, saya kan ingin mengembangkan hal-hal yang terkait dengan coaching itu, Bu Ani. Sehingga saya ingin meminta bantuan Bu Ani untuk melihat bagaimana saya mengembangkan kemampuan saya dalam bidang coaching itu, Bu Ani. Seperti itu yang saya inginkan, Bu. Baik, Bapak. Dengan senang hati ya, Bapak. Semoga saya bisa membantu Bapak. Nah, Bapak, bagaimana? Apa yang bisa saya bantu? Dan Bapak ingin mengembangkan kompetensi yang mana ya, Bapak? Yang ingin saya kembangkan itu ketika saya melakukan coaching itu, saya bagaimana bisa mendengarkan aktif dan melihat bagaimana saya itu bisa mengajukan pertanyaan berbobot. Begitu, Bu Ani. Itu yang ingin saya Berarti diamati. Bapak ingin diamati oleh saya tentang mengajukan pertanyaan berbobot dan mengamati tentang pengajuan pertanyaannya, Bapak. Iya, betul, Bu Ani. Jadi seperti Oke, itu. Sama Ba- bagaimana saya mendengarkan aktif dari coaching yang saya lakukan dalam coaching ini. oke, baik, Bapak. Tentunya Bapak kan sudah lama ya, Bapak, melakukan pendidikan di guru penggerak. Sekarang kan sudah ada di pertemuan ketiga, Bapak, di bulan ketiga. Tentunya Bapak pasti pernah mengcoaching salah satu rekan Bapak atau mengcoaching siswa Bapak ya, Bapak. Nah, Iya, betul. kira-kira Bapak, ya, kira-kira Bapak ada di posisi berapa ya, Bapak? Kalau dari pengalaman itu, nah ini saya makanya saya menilai saya masih posisi 5, Bu. Makanya ini saya mau kembangkan dan minta bantuan Bu Ani. Baik, berarti dari skala 1 sampai 10, Bapak masih ada di skala 5 ya, Bapak? Iya, Bu, betul. Gitu. Oke, baik. Kira-kira kapan ini Bapak bisa mengcoaching Novi ya. Bu siapa tadi? Oh Bu iya, Bu Novi, Novi. Bapak. Iya, kapan kira-kira bisa bertemu beliau, Bapak? Dan saya juga bisa ikut hadir sepenuhnya untuk melihat proses coaching Bapak terhadap beliaunya. Ya sebenarnya saya sudah buat janjian Bu ini dengan Bu Novi. Jadi kalau Bu Ani ada waktu, ini saya akan menghubungi Bu Novi. Sebentar saya Bagaimana? lihat jadwal saya ya, Bapak. Sebentar Oh saya lihat iya. jadwal saya. Oh, baik Bapak. Alhamdulillah hari ini saya kosong Alhamdulillah. Bapak. Baru nanti jam 2 masih ada jam mengajar. Boleh hari ini Bapak? Saya Bu bisa ya. Bisa Bapak. Baik, baik Bu. Saya izin menghubungi Bu Novi ya Bu ya. Monggo Bapak, silahkan saya menunggu. Bu Novi. Iya, Assalamualaikum Bu Bapak. Novi. Waalaikumsalam, Bapak. Baik Bu Novi, sesuai janji kita yang beberapa hari lalu ya, bahwa kita akan melakukan kegiatan coaching terhadap apa yang sudah dikerjakan oleh Bu Novi yang ingin disampaikan kepada saya kemarin kan gitu. Tapi mohon maaf Bu Novi ya, ini karena dalam kegiatan ini saya juga ingin melibatkan dari Bu Ani. Jadi begitu Bu Novi. Boleh ya Bu Novi ya? Boleh, boleh, Bapak. Monggo, Bapak. Tidak Jadi keberatan ya Bu, saya untuk Iya, masuk ya Bu, monggo, atau Ibu. ikut Monggo. bergabung dengan Ibu. Monggo, Ibu. Mau di mana ini rencananya Bapak? Masa kita mau berdiri saja atau di ruangan mana Bapak? oh, baik, oh, duduk aja Bu di pojok ini kan ini ada bangku 3 dan kursinya juga Boleh, 3. Jadi kita bisa boleh, duduk boleh. sama. Baik. Mari, mari. Tempatnya sini nyaman kok. Iya, baik. Oke, baik ya, Bu.
Saya mohon bantuan Bu Monggo. Ani seperti percakapan tadi. Kemudian Bu Novi, Ya, Bapak. sesuai janji Bu Novi ada hal-hal yang ingin disampaikan percakapan dengan saya. Seperti apa Bu Novi yang ingin disampaikan kepada saya? Baik, Bapak. Begini, Bapak. Saya mengalami kegundahan begitu di sekolah saya. Khususnya ini kan saya di anak usia dini nih memang rada-rada butuh ketelatenan, kesabaran begitu, Bapak. Nah, ini terkait dengan budaya positif di sekolah. Kalau kita ke anak usia dini kan memang untuk yang dasar-dasar dulu, Bapak. Utamanya ini yang menjadi PR saya yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekolah, Bapak. Padahal saya sudah sering mengingatkan juga ke wali murid gitu. Juga sudah melaksanakan diseminasi tentang disiplin positif begitu. Tapi kenapa wali murid masih kurang memberi support untuk menjaga kebersihan di sekolah kita begitu, Bapak. Saya masa harus selalu jadi satpam begitu sambil mengamati anak-anak bermain. Masa saya selalu, halo, halo sayang, ayo dibuang itu gimana sampahnya habis makan. Masa harus selalu seperti itu, baru bisa bersih. Tapi kalau saya tidak ada di lingkungan sekolah, kebetulan saya ada di kantor, atau saya sedang menemani murid yang lain yang sedang makan bekal, itu pasti sudah Pak, selesai pulang sekolah, di halaman sekolah itu pasti kotor, sudah banyak bungkus-bungkus makanan. Itu gimana saya sampai bingung gitu Pak. Iya, jadi terkait yang ingin dikembangkan tadi kan tentang budaya positif, kan begitu ya. Sebentar saya Iya masuk Bapak. dulu yang budaya positif itu seperti apa yang digambarkan menurut Bu Novi? Dari yang namanya budaya positif itu dulu seperti apa? Kalau menurut saya budaya positif itu sebuah tingkah laku yang baik begitu Bapak. Ya seperti yang tadi saya sampaikan, salah satunya bisa membuang sampah ke tempat sampah begitu. Jadi saya berharap yang dimaksud disiplin positif di lingkungan saya yang sekarang jadi permasalahan itu bagaimana anak-anak membiasakan dengan kesadaran pribadi gitu Pak. Tidak harus selalu saya suruh. Mereka dengan sadar dengan sendirinya kalau sudah makan-makan dan makanan itu berbungkus, secara langsung mereka akan membuangnya ke tempat sampah. Itu pun tidak hanya untuk anak-anak, wali murid juga yang menunggu juga bisa melakukan itu, begitu Bapak. Oh, begitu ya. Jadi budaya positif yang Bu Novi inginkan itu adalah anak-anak memiliki kesadaran dalam melakukan sesuatu, kan begitu. Iya, Kemudian yang betul Bapak. juga mau dikembangkan Bu Novi khususnya adalah budaya positif dalam anak-anak menjaga kebersihan. Jadi seperti itu ya, Iya, betul ya betul Bu Bapak. Novi yang. Iya, betul Bapak. Tapi ada masalah bahwa anak-anak masih belum memiliki hal itu yang terjadi di sekolah seperti itu ya, dari pandangan Iya, Bu dan Bu Novi ingin iya betul mengembangkan hal Bapak. tersebut. Jadi tujuan Bu Novi bercakap-cakap dengan saya ini adalah bagaimana membuat anak-anak terbiasa dengan kesadaran dirinya begitu Iya, untuk betul Bapak. menjadi budaya positif di sekolah. Oh ya bagus, itu program yang sangat baik untuk dilaksanakan. Jadi seperti itu. Nah, Iya, menurut betul Bapak. pandangan Bu Novi dari hal itu apa yang akan dilakukan dalam rangka untuk tadi punya gambaran bahwa budaya positif itu akan dilakukan membiasakan anak terjadi di sekolah seperti itu. Nah, apa yang akan Langkah awal apa yang pernah yang saya yang lakukan sudah dulu itu, Bu, yang sudah kenapa dikembangkan Bapak? apa Bu? Yang sudah pernah dilakukan Bu Novi apa terkait dengan hal itu? Ya itu saya
sudah pernah melakukan diseminasi budaya positif itu Bapak tentang buang sampah kepada tempatnya. Alhamdulillah setelah diseminasi itu anak-anak dan orang tua sudah bisa gitu membuang sampah. Tapi itu kok tidak bertahan lama gitu tuh Pak, tidak konsisten gitu. Itu hanya tidak salah hanya 2 minggu. Setelah 2 minggu kembali ke kebiasaan awal begitu. Jadi kembali ke kebiasaan awal, kalau saya ada di lingkungan sekolah, saya mendampingi anak-anak bermain, baru mereka membuang sampah itu pun karena saya yang meminta begitu. Tapi kalau saya tidak mendampingi mereka, saya ada di kantor atau mendampingi anak lain yang makan bekal itu di dalam kelas, itu sudah bisa dipastikan halaman sekolah sudah akan menjadi kotor begitu. Jadi saya rasa hasil diseminasi itu kok kurang maksimal gitu. Komitmennya itu masih belum ada dalam dirinya begitu Bapak. Baik. Jadi Bu Novi sudah pernah melakukan upaya untuk bagaimana membiasakan anak membuang sampah tadi dengan melakukan diseminasi, tapi ini belum berhasil kan begitu ya Bu. Nah, Iya betul belum Bapak. berhasilnya itu kalau diukur menurut Bu Novi berapa persen hal itu belum berhasilnya itu dalam ukuran kalau persen 0 sampai 100 itu berapa persen 25% Pak. Kalau saya 25%. ukur nggak nyampe 50. Awalnya 50, ternyata setelah 2 minggu kembali lagi kotor. Jadi saya rasa hanya 25% itu dari cara diseminasi itu Bapak. Iya, iya. Nah, 25% ini kan saya yakin ya, akan dikembangkan ke depannya, akan ditingkatkan sesuai dengan tujuan tadi, ingin anak-anak Iya betul terbiasa. Bapak. Apakah Bu Novi itu ada langkah-langkah yang akan dilakukan ke depannya? Saya berpikir rencana saya akan membentuk polisi hijau Bapak. Jadi polisi hijau itu teknisnya itu nanti saya akan membimbing anak-anak menjadi polisi kebersihan gitu. Jadi secara bergiliran setiap hari itu ada 2 orang atau 3 orang atau 4 orang yang bertanggung jawab melihat teman-temannya gitu. Kalau ada temannya yang membuang sampah, jadi akan ditegur. Nah, otomatis yang polisi sampahnya itu kan harus menjadi tauladan. Jadi mereka harus sudah membiasakan diri membuang sampah ke tempat sampah. Nah, mungkin dengan cara seperti itu mereka bergiliran menjadi polisi secara tidak langsung akan tertanam gitu rasa untuk menjaga kebersihan begitu Bapak. Membentuk polisi hijau itu ya yang Iya nanti Bapak. akan mengamati dari kegiatan itu ya. Iya Tanam Bapak. nanti di yang lain ya. Itu polisi hijau. Bagus itu Bu. Bisa juga apa yang menjadi solusi Bu Novi itu diterapkan. Saya rasa itu juga hal yang bisa terterapkan. Bagus itu Bu. Baik Bapak. Polisi hijau. Ada lagi yang lain Bu untuk mengembangkan itu kalau dilihat dari segi karakteristik sekolah kita itu Bu. Nah, selain membuat polisi hijau, saya juga akan membuat piket untuk wali murid. Karena mau tidak mau wali murid juga ikut berperan kan Bapak. Nah, karena mereka yang piket, otomatis mereka akan menyapu dan kalau dikotorin lagi otomatis karena akan merasa marah. Jadi mau tidak mau mereka akan mendorong teman-temannya untuk selalu menjaga kebersihan. Jadi melibatkan orang tua ya dalam hal ini untuk membantu bagaimana bisa memantau anak-anak untuk menjaga itu. Iya betul Upaya Bapak. itu yang bagus itu 2 upaya itu. Nah ini kalau dari perkiraan Bu Novi nanti kalau 2 upaya itu dilakukan akan berdampak besar terhadap apa yang jadi kendala pertama tadi atau tidak menurut Bu Novi? Benar Bapak, saya sudah bisa menghayalkan gitu. Kalau seandainya 2 program saya ini benar-benar berhasil, otomatis paling tidak sudah
75%, 80% pasti akan sudah bersih lingkungan itu Bapak, lingkungan sekolah. Jadi untuk ke 100% kita bisa berproses itu Bapak. Gitu ya. Jadi hal terdekat yang akan dilakukan Bu Novi adalah membentuk polisi hijau, kemudian juga Ya, melibatkan orang tua di dalam membangun anak, membiasakan kebersihan itu ya. Oke. ya, Eh, ini bisa dilakukan Bu Novi kira-kira. Bisa ya. Nah, bisa menurut Pak, Bu pasti Novi bisa. kapan itu akan mau dilakukan? Secepatnya Bapak, ini kebetulan ini saya hari Sabtu pasti ada kelas orang tua kan Bapak, langsung akan saya sosialisasikan program ini. Tapi sebelumnya saya akan berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah dan rekan-rekan guru. Kita biasanya Jumat itu kita koordinasi, nanti Sabtunya kita bisa langsung mensosialisasikan itu dan Senin bisa langsung kita melakukan pembimbingan Bapak. Senin ya. Wah, saya tertarik ini. Program itu bisa terlaksana seperti apa. Nanti saya harap nanti Bu Novi itu masih mau bercerita lagi kepada saya terkait dengan apa yang sudah direncanakan ini. Bisa ngomong-ngomong Baik lagi. Bapak, Hmm. pasti akan saya kabari untuk perkembangannya gitu. Jadi mungkin saya uji cobanya 1 bulan Bapak. Dari sekarang, dari setelah itu saya sosialisasi, 1 bulan kemudian saya akan menghubungi Bapak Afif, bagaimana kemajuannya dari program yang saya rancang ini Bapak. Oke, terima kasih masih mau menghubungi saya. Untuk saya juga sangat menunggu ini nanti hasilnya seperti apa yang tadi masih 25%. Harapannya akan sampai menjadi 75% dengan 2 program tadi. Baik, begitu Bu Novi, artinya Bu Novi sudah bisa menyimpulkan dari percakapan dengan saya ini terkait dengan apa yang tadi ingin disampaikan, tujuan awal dengan apa yang sudah Bu Novi ingin lakukan, seperti itu. Alhamdulillah Bapak, setelah kita berbincang-bincang, jadi saya semakin menguatkan kalau rencana saya ini memang harus segera dilakukan gitu. Awalnya saya masih ragu-ragu apa iya ya saya bisa membimbing anak untuk jadi polisi hijau gitu. Tapi setelah saya berbincang-bincang dengan Pak Apip, saya semakin yakin dan saya harus sesegera mungkin untuk melaksanakan program itu. Semangat, semangat. Saya sangat mendukung itu program yang bagus dan nanti bisa dijalankan yang ke depannya. Baik, apakah percakapan ini sudah selesai, dianggap sudah tercapai dari keinginan Bu Novi? Alhamdulillah Bapak, kegundahan saya sudah terjawab. Terima kasih. Insya Allah 1 bulan ke depan saya akan menghubungi Bapak Apip lagi. Kita akan berbincang-bincang lagi untuk kegiatan selanjutnya saya Bapak. Terima kasih Bapak Apip. Mohon maaf saya ini ada kepentingan Bapak. Saya mohon izin dulu ya Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ibu, mohon maaf ya Ibu, saya tidak bisa mengikuti selanjutnya ini saya akan ada kegiatan Ibu. Siap-siap Ibu Mohon Novi, undur Ibu. silahkan dilanjut aktivitasnya Bu. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Dibawa Bu tehnya Bu. Ya. Bu Ani, bagaimana Bu Ani? Oke. Alhamdulillah sudah selesai ya Bapak. Alhamdulillah sudah Bu, sudah saya Nah, lakukan Pak. tugas. Baik Bapak. Nah, sebelum saya mengamati supervisi Bapak hari ini ya Bapak, kira-kira Bapak ini ada di posisi berapa Bapak? Ini agak plong nih Bu, jadi agak plong. Saya sudah berusaha untuk melakukan. Kalau tadi awalnya saya posisi 5, ini 5 saya ya? Iya. iya posisi 5, ini saya menilai sudah 7 Bu. Nah, saya sudah 7. 7 ya. Oke. Baik. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bapak? Bu, silakan Bu. Ya.
Oke, baik. Terima kasih Pak Afif. Saya mengamati ketika Bapak tadi mengcoaching Bu Novi ya Bapak, Iya, Bu. di mana saya mengamati Bapak itu sudah menggali masalah-masalah yang dimiliki oleh Bu Novi itu sudah sesuai dengan standar yang Bapak punyai loh. Nah, Hmm. kalau saya bisa menilai Bapak, sebenarnya Bapak itu sudah ada di posisi 9 loh. Bagaimana pendapat Bapak mendengar hal ini, Bapak? Ya, tentu sangat senang Bu, karena kan seperti tujuan awalnya saya kan ingin mengembangkan hal itu, dan kalau dari pengamatan Bu Ani saya bisa mengembangkan itu kan, oh saya senang kalau sudah tampak seperti itu Bu. Tapi apa enggak kebesaran itu ya Bu? Saya tadi kan Ya, menyampaikan saya di posisi 7. Bapak harus percaya akan potensi yang Bapak punyai loh ya. Masalahnya apa? Tadi ketika saya mengamati, Bapak itu sudah sangat luar biasa. Di mana pertanyaan Bapak yang ingin Bapak di tujuan awal tadi ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot dan pandai mengajukan pertanyaan dan itu semua sudah didapat Bapak. Dan Bapak juga sudah menerapkan prinsip model rasa Bapak. Dan juga tentunya di dalam yang Bapak proses mengcoaching Bu Novi, Bapak juga sudah menerapkan prinsip model tirtah loh Bapak. Sudah Bapak tampilkan di situ dan sudah Bapak hadirkan dengan baik dan sempurna luar biasa di luar ekspektasi saya Bapak. Terima kasih apresiasinya, Bu. Jadi saya selain plong, saya juga semakin kuat bersemangat untuk terus mengembangkan potensi dari refleksi atau yang disampaikan Bu Ani ini. Karena memang untuk mengembangkan itu kan saya juga perlu masukan, perlu saran dari apa Bu Ani atau yang lain, dan kebetulan Bu Ani hari ini bisa untuk menjadi mengamati saya sehingga saya bisa mendapatkan masukan seperti itu Bu. Terima kasih Iya Bu Bapak, Ani. iya Bapak, iya Bapak. Namun, saya juga melihat ada hal-hal yang masih perlu dikembangkan dari Bapak saat Nah, menggali pertanyaan kepada Bu Novi, di mana Bapak ini terlalu sedikit lemah lembut ya Bapak. Bagaimana itu Bu. menurut pendapat Bapak? Nah, itu Bu yang saya juga butuhkan seperti itu. Iya Bu. Jadi untuk eh, membuat apa itu ya istilahnya bertutur kata itu saya perlu latihan lagi, Bu. Jadi itu terbiasa karena pengembangan yang saya lakukan memang masih beberapa minggu ini, Bu, untuk bagaimana tidak bertutur kata yang lemah lembut agar saya bisa tegas itu masih saya lakukan beberapa minggu ini. Sehingga itu akan saya lakukan ke depan banyak berlatih, Bu. Seperti itu. Luar biasa Bapak. Ya, benar yang disampaikan Bapak Afif. Dengan adanya kita terus berlatih, maka kita akan lebih sempurna Bapak membersamai CGP kita nantinya tentunya ya Bapak. Nah, Oh, iya. satu kata kunci dari saya Bapak. Bisa karena biasa mungkin itu ya Bapak. Luar biasa. Mantap kata Iya. kuncinya, Bu. Oke, baik Bapak. Dari diskusi kita hari ini Bapak, apakah Bapak sudah terbayang hal apa yang akan lebih meningkatkan performa Bapak? Ya, Bu. Jadi saya pertama tentu akan memperbaiki yang menjadi kekurangan yang saya lakukan tadi. Saya akan banyak berlatih untuk melakukan percakapan-percakapan agar saya bisa lebih tegas lagi dan saya bisa menyampaikan hal-hal itu dengan lancar. Kemudian yang kedua tentu untuk bercoaching itu harus juga tetap saya latih karena tadi walaupun Bu Ani posisinya menyampaikan 9 itu agar nanti tidak lupa dan sebagainya. Saya menilai masih di posisi 7, saya akan juga terus latih untuk terus mencoba dan itu akan saya terapkan pada anak-anak didik, Bu, sehingga nanti apa yang saya lakukan itu bisa bermanfaat ke depannya. Luar biasa Bapak. Bapak ini adalah guru, sesosok guru yang profesional dan mempunyai resilience yang tinggi Bapak. Ya, Terima semoga kasih.
Ya, semoga Bapak tak bosan untuk mengupgrade diri Bapak dan kompetensi proses coaching Bapak lakukan dengan baik dan tentunya bisa mengantarkan Bapak menjadi guru yang berprofesional. Baik, Bapak, Amin. mungkin ada lagi Bapak yang bisa Kalau saya begitu, bantu? betul Ibu. Jadi sudah tercapai apa harapan saya tadi untuk menghubungi Ibu Ani, kemudian mengamati kegiatan saya, melihat apa yang bisa saya lakukan dan apa yang menjadi kekurangan saya dalam saya bercakap-cakap dengan Bu Novi tadi sudah tercapai Bu harapan saya dengan Bu Ani. Jadi terima kasih Bu Ani sudah melibatkan sudah meluangkan waktunya untuk saya ini. Mohon maaf ya Baik, mengganggu Bu Ani. baik Bapak, dengan senang hati. Intinya kita sama-sama menggali potensi yang kita miliki ya Bapak. Sukses selalu Pak Afifuddin, selalu bahagia dan selalu sehat untuk membersamai siswa-siswa dan juga CGP nantinya ya Bapak. Amin. Terima kasih Bapak. Saya pamit undur. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.